Pujian kemuliaan Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Segala yang pujian, segala yang
boleh beribadah Tuhan. Kami boleh menyenangkan hatimu. Kami boleh menyembahmu Tuhan. Di dalam seluruh roh dan kebenaran. Mari Tuhan Engkau senantiasa menjaga melindungi kami Bapa. Pada di ujung akhir zaman ini kami terus berjaga-jaga, tetap setia sampai akhir zaman. Kami terus berjuang Tuhan sampai kekekalan. Urapi setiap jemaat-Mu, urapi pelayan-pelayan Tuhan, urapi hamba-Mu juga Bapa di tempat ini. Biarlah juga Tuhan berbicaralah oleh hamba-Mu. Apa yang mau disampaikan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga ada kebangkitan, kebangunan rohani dari setiap jiwa-jiwa yang datang. Mereka yang datang dengan kehausan, kelaparan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan penuhi, Tuhan akan limpahi. Sehingga mereka dikenyangkan oleh firman-Mu siang hari ini Bapa. Terima kasih sehingga ada siapkan wadah tanah hati yang subur. Setiap firman jatuh, benih jatuh pada tanah yang subur sehingga kami boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya 3 kali dulu ya, biar semangat ya. Bangkit berdiri semuanya. Jangan dulu duduk ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kata haleluya, tahu nggak artinya saudara? Puji Tuhan. Jadi kalau puji Tuhan, haleluya. Kalau haleluya, puji Tuhan. Kalau puji Tuhan, haleluya. Ini bahasa malaikat, ini bahasa surgawi. Jadi kalau kita nanti sampai ke kekekalan, sampai ke surga, kata haleluya itu tetap kita bawa. Karena itu bahasa surga. Kadang ada orang muslim pembantu saya, Bu, haleluya itu apa artinya? Saya bilang, puji Tuhan. Oh, kayak alhamdulillah ya. Iya. Kan mereka juga alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau kita jangan alhamdulillah, jangan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Perkenalkan dulu ya. Saya diperkenalkan sama Pak Daniel ke tempat ini, pernah melayani berapa kali di gerejanya. Dan saya percaya dimanapun kita melayani, Tuhan itu senantiasa hadir ya pada saat kita berkumpul, bersehati satu roh. Untuk apa? Melayani Tuhan. Baik jemaat yang menyanyi dan juga pemain musik, semua ini ada satu keharmonisan. Surga turun, terbuka, malaikat Tuhan turun naik bawa berkat ya, bawa perlindungan, bawa hal-hal yang ajaib, supranatural pada saat kita masuk dalam dimensi roh untuk memuji menyembah Tuhan ya. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Maria. Saya punya persekutuan doa itu dari sejak 2003 saya buka di ruko saya ya, karena masa yang sesak, kesulitan, bener-bener saya nggak kuat, saya hampir murtad. Maka saya buka persekutuan doa supaya saya ajak teman-teman berdoa, supaya saya kuat, teman-teman juga ada yang mendukung ya kan berdoa ya. Di situ awal saya buka persekutuan doa sampai hari ini. Tuhan bawa dari 2020 ke YouTube, namanya PAZ Agape, Pasukan Akhir Zaman Agape ya, bisa buka ya, bisa ketiklah di YouTube. Pasukan PAZ Agape ya saudara. Tuhan bawa lagi lebih luas. Jadi kita ada di beberapa tempat untuk berdoa, berkumpul, melayani ya. Kita penjangkauan jiwa-jiwa. Ada di Bandung, ada di Serpong, ada di Bogor, teman-teman Depok, Kelor, Jakarta. Ada juga yang di Jawa Timur juga ada. Ya udah, pokoknya kita kumpul aja di rumah-rumah. Ya sederhana, kalau ada dana uang ya di ruko sewa tempat gak apa-apa. Yang penting bangkitkan ayo pemimpin-pemimpin. Jadi di tempat ini juga kalau yang mau bersaksi di kami rebutan, bisa 4-5 orang bersaksi sekali adakan kebaktian ya. Ayo bersaksi tentang apa? Tentang kehidupan kita sehari-hari kan, selama Senin sampai Sabtu kan pasti ada dong. Apa yang Tuhan lakukan, perbuat dari perkara kecil aja. Kita saksikan, nanti Tuhan berikan perkara-perkara yang ajaib lebih besar lagi. Jadi perkara sederhana pun kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan, kayak perlindungan Tuhan. Misalnya, aduh aku ambil nabrak nih, kesenggol sama motor, tapi untung bisa lolos. Nah itu juga ya, banyak hal. Ada ibu-ibu di dapur, waduh lupa matiin kompor katanya.
Untung nggak kebakaran, saudara, apinya udah gelap, pemenuhi dapur. Untung ada mbaknya yang pulang cuci pas datang, dia kan pergi jauh. Untung mbaknya pas yang pulang cuci datang, waduh bu, dapur udah asap semua, gitu ya. Itu pertolongan Tuhan, nggak kebakaran, ya kan? Jadi banyak hal yang kita bisa ceritakan tentang Tuhan, ya. Amin, saudara. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bu Maria. 3 anak, 1 cucu, suami 1 saja cukup ya. Ya, jadi saya sangat senang sekali dimanapun Tuhan kirim, ya kan. Yang penting jangan jauh-jauh, ya kan. Mau jauh-jauh mah saya nggak gini, nggak keudak jaraknya ya. Kalau masih sekitar Jabodetabek ya udahlah, saya bawa mobil sendiri, saya setir gitu ya. Bu Maria, kenapa nggak bawa teman-teman? Iya, saya bilang teman-teman ada pelayanan masing-masing juga. Jadi kita ya udah nggak apa-apa. Kadang ada yang mau ngikut, ada yang mereka punya pelayanan masing-masing atau di gereja masing-masing, ya nggak apa-apa. Karena namanya persekutuan doa kan dari berbagai tempat, ya kan. Dan kita juga penjangkauan jiwa-jiwanya ada. Makanya di sini saya lihat nih, Matius 28 ya, 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung. Jadi Yesus naik ke surga, diberikanlah wasiat, bersaksi, beritakan. Sudahkah di sini saudara yang udah bersaksi ke tetangga, menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Udah. Nah, ayo kita bawa ke Tuhan. Ayo masuk dalam pertobatan. Karena ini kita sudah akhir zaman. Ya, kemarin perang. Kalau perang udah mulai di Israel, makin lama makin meluas nanti saudara. Ya, kalau Israel udah dikepung, nah Tuhan Yesus segera datang. Karena dia akan jadi juru selamat. Nanti yang datang bukannya Tuhan Yesus, malah antikris. Hati-hati saudara ya. Bangsa Israel sampai hari ini sebagian besar, saya pernah ke Yerusalem ya, belum lama April. Untung sebelum pecah perang ini nih. Teman saya 4 orang batal seminggu sebelum perang. Itu dia udah harus bayar lagi kan. Ternyata pecah perang. Jadi nggak jadi saudara, udah DP 4 orang. Ya tapi mungkin saya nggak tahu ya untuk kedepannya gimana. Tapi saya pernah ke Yerusalem, itu anugerah Tuhan. Jadi kalau Yerusalem udah dikepung, Yerusalem udah mengadakan peperangan, itu nanti khawatirnya meluas ke seluruh dunia. Ya, kemarin saya ada berita kapal induk Cina mulai merapat ke Oman. Waduh, Rusia, Cina, Amerika udah ngumpul di Timur Tengah. Kalau firman Tuhan katakan sebetulnya poros bumi itu Yerusalem. Porosnya bumi itu Yerusalem, ada ayatnya. Jadi semua bangsa-bangsa nanti perang di sana, saudara ya. Jadi kita, udah Indonesia gimana? Indonesia hati-hati, karena Muslim terbesar di Indonesia. Ya, nanti khawatirnya ya itu yang radikal itu. Kita harus siap supaya kita jangan sampai menjual iman, jangan sampai gugur iman kita. Seperti tadi ya, ujian. Kita mau mencapai surga, mencapai kekekalan, harus setia, harus teguh, jangan sampai goyah iman kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya bacakan di dalam firman Tuhan yang Tuhan taruh ya hari ini. Saudara, ada Alkitab ya, kita baca di dalam Matius. Nah, Matius 3 ayat 2. Hari ini kita inti khotbahnya tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Udah dapat semuanya? Kita baca sama-sama Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Oh, Cimaria dari dulu seringkali khotbah akhir zaman mana? Makin hari kita tambah dekat dengan kerajaan Allah, sudah dekat. Ya, bumi ini akan hancur ya. Nanti Tuhan akan turun memperbaharui kerajaan 1000 tahun di bumi. Tuhan Yesus memerintah. Ya. Karena perang, karena kelaparan, karena bencana, karena gunung meletus, karena nih iklim cuaca juga panas. Indonesia setahun ini panas sekali saudara ya. Jadi kita hati-hati, waspada. Sejak Covid 2020 itu sebetulnya sudah memasuki awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru ya.
Jadi kita anak Tuhan bersiap-siap, gak hanya anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini semuanya harus siap. Jadi pasukan Tuhan yang siap, sedia, dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, ya saudaraku. Nah, ini Yohanes Pembaptis memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari zaman Yohanes Pembaptis sudah diberitakan, bertobatlah, 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 bertobatlah. Seringkali kita jadi orang Kristen, kayaknya kita nggak usah bertobat deh. Udah dulu dibaptis, ya kan, baptisan pertobatan. Enggak, pertobatan setiap hari. Kita berkoreksi diri. Saya aja kadang malam mau tidur, Tuhan ampuni kalau aku ada kesalahan dalam berkata, bertindak, berbuat, ya. Kita minta ampun dan berubah, bertobat, ya. Seringkali kita ngomong salah, ngomong marah-marah, iri hati, kata-kata pahit, kata-kata sombong, seringkali bohong, seringkali nggak jujur, ya kan, mulut kita nih seringkali nih. Jadi kita bertobat. Apa kita malas-malasan? Siapa di sini sebagai anak Tuhan yang rajin baca firman setiap hari? Angkat tangannya. Ada nggak? Setiap hari aja angkat tangan. Nggak ada. Waduh, bahaya ini saudara. Jadi tiap pagi bangun tidur udah cari apa? Makanan, kopi, pisang goreng, uduk, bakmi gitu ya. Lupa firman. Kami dipres, ditekan, ayo baca firman. Kalau nggak kuat. Jadi saya mendorong ya, jemaat di tempat ini ada baca Alkitab setiap hari. Kita di-share 3 pasal setiap hari, di-share ke grup. Saya udah baca segini, saya udah baca. Jadi ada adminnya udah baca. Kalau yang belum baca dikasih tahu, ini lupa ya atau sibuk atau apa. Ya kita harus. Itu makanan roh. Mau nggak mau dipaksa, ada yang keluar nggak mau ikutan, nggak mau ikutan baca Alkitab, tapi senangnya nonton khotbah-khotbah YouTube, tapi nggak pernah baca Alkitab di rumah. Jadi denger aja khotbah-khotbah, nggak bakal kuat saudara. Ya, harus kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Makan firman Tuhan, roti hidup dimakan. Ya kita baca, kita renungkan, kita doakan. Ya hati-hati saudara. Jadi di tempat ini nggak ada satupun yang baca firman rutin, kadang-kadang atau nggak pernah. Ayo, ngaku jujur. Aduh Tuhan Yesus tolong ya. Jadi mulai hari ini Bapak gembalanya ya. Bapak siapa namanya Pak? Sabarianto. Oh Pak Sabar ya. Jadi sabar terus loh. Jangan kesabaran Pak. Harus ini juga untuk kebenaran ya. Sabar betul. Tapi kita harus dorong mereka untuk baca firman, berdoa, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan saat teduh. Sebelum bangun tidur kita berdoa. Setelah bangun tidur berdoa. Jadi sepanjang hari hati kita melekat sama Tuhan. Di jalan naik motor ngomong sama Tuhan di hati. Ibu-ibu lagi masak, lagi cuci baju, ngomong, Tuhan enak bener hati hari ini ya. Tuhan terima kasih ya untuk makanan yang sediakan lagi sambil masak. Ya ada beras, ada sayur. Ya ngomong sama Tuhan, belajar ngomong. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu dekat, ada di hati kita, di dalam kita. Lebih dekat dari pakaian kita, karena Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi belajar peka ya saudara. Apalagi saya baru pertama kali ke gereja yang namanya gereja Betel Apostol dan Profetik. Itu kenabian, apostol kerasulan. Harus peka itu loh. Jangan biasa-biasa lagi jadi jemaat yang rutinitas. Capek, bosen saudara. Kalau minggu cuma nyanyi firman, udah pulang lupa lagi firmannya apa. Jangan, rugi. Kalau kita nggak ngalami Tuhan, kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Aku pengen lo dengar suara Tuhan, pengen lo dengar suara Tuhan. Ada yang ngomong gitu. Tapi males baca Alkitab, males berdoa, males mencari Tuhan, males sungguh-sungguh. Ya, ayo dorong semuanya supaya nanti masa-masa kegelapan di depan kita jadi terang, jadi garam. Sebab itu bertobatan itu penting ya saudara. Dari kemalasan, dari keegoisan ya, dari mementingkan diri sendiri ya. Apalagi kalau udah tidur udah dah. Kalau kita kan ayo bangun subuh, bangun. Orang dunia aja ya, jangankan kita, orang muslim aja 5 waktu loh saudara. Subuh mereka udah azan, udah bangunin semua jemaatnya untuk berdoa, untuk sembahyang. Jangan kalah mereka.
Sama kita jangan kalah kita dengan mereka. Ya. Jadi mereka ada 5 waktu loh saudara. Pagi, siang, duhur, sore, sampai malam. Ya. Jadi ayo ingat. Jadi kita sebelum mereka sholat subuh kita udah bangun duluan. Bisa mereka jam 4:30, kita bangun sebelum mereka sembahyang. Kita duluan sembahyang, doain mereka, Tuhan jamah sehingga Bani Kedar Nebayot orang muslim muslimah boleh bertobat, terima jalan keselamatan, mereka menerima Tuhan, ya, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita doakan keluarga kita, doakan teman-teman kita, doakan gereja di tempat ini supaya gereja yang bangkit dan bergerak. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kemudian Yesus juga berkata di dalam Matius 4 ayat 17 ya, dikatakan 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, tadi Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Tuhan Yesus pun mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lebih dekat waktu kita dari percaya, lebih dekat pada saat kita dulu bertobat, lebih dekat lagi sekarang. Jadi kita berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita iman kita gugur. Karena besar upah kita di sorga. Ya, karena kalau kita tidak nyampe ke sorga, akan masuk neraka. 2 pilihan. Ya, kalau kita hidup tidak dalam pertobatan, hidup sembarangan, seenaknya, mengikuti kedagingan, yaitu tempatnya nanti bersama iblis dan setan di neraka, saudara. Hanya ada 2 jalan, ya. Satu jalan yang lurus, satu jalan yang lebar. Kalau yang lurus sedikit, orang yang menemukannya. Gak apa-apa karena Tuhan sudah memberikan kita jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup menuju hidup kekal. Barang siapa mengikuti aku, engkau tetap hidup walaupun engkau mati secara daging. Misalnya ada yang dibunuh, dianiaya, ya. Saya kadang teringat di sini banyak anak muda. Saya dulu pernah diliatin, bener-bener diliatin waktu kejadian Poso itu banyak anak muda habis sekolah minggu pulang dianiaya, dibunuh di pinggir pantai. Tapi mereka bilang aku Laskar Kristus. Saya merinding sekarang. Kenapa iman mereka kokoh? Walaupun mereka dibunuh, tidak meninggalkan iman, tidak menyangkal Yesus sampai lehernya diputus. Saya ada sempat dikirim dari hamba-hamba Tuhan. Mereka anak-anak sekolah minggu, remaja-remaja. Seperti di tempat ini banyak anak-anak sekolah minggu, remaja-remaja. Iman mereka kokoh. Gimana saudara jika sampai seperti itu terjadi? Persiapkan. Jangan pikir kita ini kedepannya enak akan pulih kembali keadaan. Enggak. Teroris nanti di mana-mana. Mereka memakai agamanya untuk membunuh. Udah ada di firman Tuhan. Mereka berbakti kepada Allahnya untuk membunuh orang Kristen dan orang Yahudi. Saudara, kita nanti dikejar-kejar, kita nanti yang akan dibunuh. Siap gak saudara? Yuk persiapkan roh kita, jangan sampai menyangkal iman. Jangan sampai kita ini hilang keselamatan. Itu yang hendak dicuri oleh iblis. Ya, jadi kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan setiap hari. Anak muda dari kemalasan, dari kedagingan. Ibu-ibu juga, ayo pulihkan hati. Mungkin ada yang kepahitan, ya kan? Mungkin ada hati yang kesel, bersungut-sungut, ngomel, beras gak ada, di suami nganggur, gini-gini. Banyak hal ya kan? Waduh, pusing, 7 keliling, saudara. Jadi saya juga banyak bertemu dengan teman-teman ya. Ada satu kesaksian nih. Nah, teman saya ini dia bingung, suaminya menganggur, dia juga nggak ada kerjaan tetap, saudara. Anak harus dikasih makan, anak harus sekolah. Bingung nggak saudara? Bingung loh saudara. Stres tingkat tinggi, iya. Stres karena suami istri ini bukan muda lagi, ya kan, udah 50 tahun ke atas. Bingung. Saya bilang jangan bingung-bingung, tenang, berdoa. Tetap lakukan bagian kita. Yang kamu bisa masak apa, bikin apa, coba tawarin, jualin. Ya, jadi berusaha dan berdoa. Jangan kita lemah. Kita ingat masih ada anak-anak kita yang perlu kita kasih makan, ya kan? Kita masih ada keluarga. Jangan pernah putus asa. Ya, saya juga punya ada saudara putus asa.
hidupnya dalam kesulitan, nggak ada uang, ngontrak sana, ngontrak sini, kadang kepetak-petak, kadang nggak ada uang. Istrinya waktu doa pagi, itu puluhan tahun ya kejadiannya, doa pagi ada dengar suara, Tuhan, dan nangis, Tuhan, mungkinkah aku punya rumah? Terus ada yang jawab, tidak ada yang mustahil bagimu. Lah, ini suara siapa? Tidak ada yang mustahil bagimu, saudara. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu dari suara itu apa langsung blok Tuhan kasih rumah, blok Tuhan kasih rumah? Enggak juga ya. Perjalanan waktu enggak kuat. Tinggalinlah suaminya. Nikah sana sini sama pria-pria karena enggak kuat, enggak punya hepeng, doi. Tahu saudara hepeng, doi, uang, fulus. Ya, gampang sekali meninggalkan suami. Apalagi meninggalkan Tuhan dengan hidup dalam perjinahan jasmani, perjinahan rohani. Tetap ke gereja, tetap ke gereja. Haleluya, haleluya. Tapi hidup dalam perjinahan. Saya juga heran, saudara. Gimana saudara? Akhirnya janji Tuhan terjadi nggak? Terjadi. Nah, tiba-tiba ada berkat Tuhan, ya kan? Suaminya dapat rumah gratis. Bener janji Tuhan terhadap istrinya. Lah yang dapat rumahnya suami, lah istrinya udah sama pria-pria lain di luaran. Hidupnya juga ya lantang-lantung, nggak ngerti. Ya kan saudara? Karena nggak sabar, nggak kuat. Coba istri-istri jadi tiang doa, coba bapak-bapak jadi imam, coba anak-anak muda mulai militan bersama Yesus, mulai rohmu kuat, mulai baca firman, mulai disiplin, mulai komitmen, ya. Pengerja-pengerja apalagi, gak hanya sekedar main gitar, main musik. Hadirat Tuhan harus turun, urapan Tuhan turun, dibangun dari engkau hubungan pribadi dengan Tuhan, dibangun dari doa dan puasa. Ambil doa puasa, ya. Aduh lapar, Cimaria keruyung-keruyung. Matikan daging, ya. Kita nggak makan sehari nggak bakal mati, saudara. Ya kan? Kalau nggak makan sehari mati nggak? Enggak kan? Apalagi yang ambil doa Esther. Nanti ada 19/20/21 saya pergi ke doa puasa Esther rame-rame dari gereja GBI Rem. Itu 50 orang, banyak kakek nenek puasa Esther. Saudara tahu? Nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Saya bilang hebat juga nih nenek-nenek, ada yang 60, 70, ada yang 40, 30, 50, ada. Ini nenek-nenek yang saya salut. Gak makan, gak minum 3 hari 3 malam loh saudara. Mereka berdoa, cari Tuhan, berdoa untuk keluarganya, untuk pemulihan, untuk membalikan keadaan, untuk imannya kuat. Ya saudara, mari kita lebih lagi perhatikan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara duniawi. Kebanyakan uang berapa, tabungan berapa, ntar mobil, beli lagi motor, makanannya mau yang enak-enak. Ada kafe yang baru di sini, kafe yang enak nih. Ini makanannya. Jadi yang di duniawi terus yang diulek-utek, saudara ya. Bukannya, iya Tuhan ngomong apa hari ini ya? Harusnya gitu dong, ya kan? Ada mujizat apa nih kita? Ada peneguhan apa firman-Nya? Oh gereja ini bisa berkembang. Ayo kita juga harus berkembang. Ya kan, kemarin saya juga dari Senin sampai Jumat itu ada WA doa. Jadi Jakarta saya Senin, Selasa dengan yang di Cikupa, saya Rabu dengan yang di Serpong, Kamis dengan yang di Bandung. Mereka on fire berdoanya loh saudara, menggedur pintu sorga. Ya, kita ayo perkara rohani itu harus lebih semangat, antusias daripada perkara duniawi. Ya, jadi kadang kalau misalnya anak ngajak nih, ayo mami kita makan ini, makanannya mahal nih, gak apa-apa mami kita yang bayar ini, ya udah karunia menikmati kan. Bukannya saya juga eman-emannya kalau makan berjutaan gitu kan. Jadi seringkali kalau umumnya manusia kan, makanannya yang enak, yang mahal, yang lagi hit apa yang dicari, tempat-tempat destinasi, bukan nggak boleh ya kalau diberikan karunia menikmati bukan nggak boleh, tapi jangan jadi fokus utama kita apa yang duniawi. Terus ayo bertobat supaya kita fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, jangan kita fokus kepada yang di bumi. Ya ini anak-anak muda sini masih sekolah, ada yang SMP mungkin SMA, kuliah ada gitu ya. Apa udah pada bekerja nih para pemain musik?
Sudah bekerja? Masih SMA. Oh, masih SMA. Luar biasa. Ya kan, coba Kak, saudara, adik-adik nih misalkan disiplin dong, tiap pagi bangun, nggak mungkin males sekolah gitu ya nggak bakal naik kelas, nggak bakal lulus. Demikian juga dengan iman. Saudara nggak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak baca firman, nggak berdoa, nggak memuji menyembah Tuhan, ya saudara akan lemah rohnya, akan kerdil bayi-bayi rohani. Ya, pada saat masalah datang, stres. Ini mungkin belum ada masalah banget ya. Saya ada nih anak muda, dia lagi kuliah semester 4, ya. Tiba-tiba papanya dalam sekejap meninggal, dalam sekejap loh, sakit jantung. Dan dia cerita lagi naik mobil mau ke Bandung. Untung bapaknya kena serangan itu langsung di pinggir, mobilnya di pinggir. Kalau nggak ke jurang loh saudara, ada anaknya, ada mamanya, ya kan? Langsung dibawa ke rumah sakit, nggak lama meninggal karena serangan jantung. Sehingga dia nggak kuliah lagi saudara. Kenapa? Papanya meninggal sebagai tiang ekonomi, mamanya nggak bekerja, ya. Sedih loh, stres loh, bisa gila-gila loh saudara, ya kan? Tergantung sama obat, ya kan? Ayo, jangan sampai hari yang menakutkan terjadi, hal-hal yang mengerikan terjadi, banyak orang stres, banyak orang yang gila, banyak orang yang bunuh diri. Akhir zaman ini gak kuat jiwanya, karena apa? Rohnya tidak diperkuat. Sebagai orang Kristen percaya Yesus, terima Roh Kudus, terima baptisan air, harus kuat rohnya, ya. Sehingga ya udah kita kuatin lagi anak muda ini, ayo deket Tuhan. Sungguh ada masa depan, walaupun engkau tidak lulus kuliah, Tuhan sanggup berikan masa depan. Tuhan sanggup berikan peluang-peluang ya ke depannya. Jangan putus asa. Jadi kita pada hari-hari terakhir ini lebih lagi bersiap-siap, berjaga-jaga. Jangan sampai kita ini sebagai anak Tuhan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang mengerikan di depan kita, tidak siap ya. Sebagai tugas gembala, tugas sahabat gembala, tugas pelayan-pelayan dan jemaat, ayo mulai hari ini bangun hubungan pribadi. Siapa yang sini rindu? Ayo, yang mau angkat tangan rindu, aku mau tiap hari ini berdoa, baca firman. Ayo saudara mulai berkomitmen lagi. Ayo angkat tanganmu. Nah gitu dong, beri semangat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, janji ya, bukan sama Bu Maria, janji sama Tuhan. Kembali lagi untuk on fire, berdoa, peperangan roh. Jadi doa itu gak hanya Tuhan, tolong Tuhan anakku, tolong Tuhan orang tuaku. Betul ada doa nangis, doa permohonan, tapi ada juga doa peperangan, deklarasi iman. Dalam nama Yesus, semua kuasa kegelapan aku hancurkan yang menghalangi berkat Tuhan bagi orang tuaku, kupatahkan dalam nama Yesus. Ya, peperangan roh, ya diucapkan, dikatakan. Ya, misalnya pada untuk pemulihan keluarga, aku rebut istriku, anak-anakku kepada Yesus. Diucapkan, ya, diperkatakan. Saya juga, kadang lihat keadaan, saya juga, waduh Tuhan Yesus, karena anak-anak aku juga belum on fire nih, ya kan, saya rindu. Ada anakku yang kedua juga belum sungguh-sungguh, mungkin kepahitan sama kaum muda gitu kan. Alah mami, katanya kaum muda itu banyak yang pada munafik, katanya gitu. Waduh, anak saya yang kedua cowok, masih anak muda. Waduh Tuhan Yesus. Tapi kan gak setiap orang begitu. Mungkin dalam proses, mungkin karakternya belum beres, kan belum sempurna kan, ya kan. Bisa aja tiba-tiba marah, tiba-tiba maki, tiba-tiba dia hidupnya nggak benar. Jadi anak saya lihat, wah ke gereja pelayan Tuhan begitu munafik katanya. Anak saya yang kedua sampai hari ini belum mau ke gereja loh saudara. Itu PR saya juga loh. Saya udah pelayanan, sudah buka ministry, saya udah kemana-mana pelayanin. Tuhan Yesus tolong anak saya. Yang kecil bontot udah melayani di Gilgal. Yang pertama juga pelayan gitar di Gilgal, mantu, ya, yang bungsu juga. Nah ini yang tengah belum mau ke gereja sampai hari ini loh, udah bertahun-tahun loh saudara. Jadi kita sebagai orang tua nasehatin udah, doain udah. Waduh gimana lagi nih Tuhan,
Udah doa peperangan aja lah. Segala roh-roh kepahitan aku hancurkan dalam nama Yesus. Dia kepahitan. Lihat orang Kristen, lihat temennya anak muda pada munafik. Tau gak munafik? Di mimbar bagus ya kan. Taunya diturun mimbar, kata-katanya mungkin jahat ya kan. Perbuatannya gak benar. Makanya dia bilang, Mami, itu banyak pelayan tuh di tempat aku tuh pada munafik. Katanya gitu. Waduh, saya sampai kaget saya juga. Gereja yang harusnya tempat kudus, tempat orang yang dibenarkan menjadi bengkel Tuhan, memang belum sempurna, tapi menuju kesempurnaan dibereskan. Maka hasilkanlah buah pertobatan. Kalau kita bilang saya udah bertobat, saya terima Yesus, saya baptisan air pertobatan, tetapi kehidupan kita belum menghasilkan pertobatan, harus tanda tanya. Jadi batu sandungan ya bagi orang lain. Jangan kita juga, hamba Tuhan juga bisa gontok-gontokan ya. Udah jangan perlebar saya difitnah juga di mana-mana. Ada lah yang bukan di mana-mana. Ada, tapi saya bersikap diam aja, saya berdoa. Tapi adik saya bilang nggak bisa. Harus kita sampaikan kebenaran, betul juga. Ya. Jadi dua sisi. Kalau saya mendingan pembelaan hak Tuhan. Kalau saya dikatakan yang jahat, yang negatif, yang gak benar gitu ya, saya berdoa aja, Tuhan ampuni, saya gak mau kepahitan, saya bilang gitu ya. Saya juga gak mau sakit hati, apa yang dikatakan tuh fitnah gitu kan. Saya berdoa aja. Tapi adik saya gak bisa, saya harus luruskan. Yang sudah disebarin saya luruskan. Akhirnya berapa hari kemudian minta maaf, dia video voice, saya minta maaf. Orangnya minta maaf, ya udah kita terima ya maafnya, karena kita juga sebagai pelayan Tuhan udah kayak keset, dimaki di depan umum, dimaki-maki. Aduh, mau taruh di mana muka kita? Udah nggak ada muka saya juga. Ya, itulah pelayan Tuhan, saudara. Dihina, dicerca, diludahi, udah kayak Tuhan Yesus. Ya, saudara juga misalkan dalam kehidupan saudara mengalami kesulitan, mengalami banyak hal yang pahit, dekat lagi sama Tuhan. Oh, proses Tuhan apa dalam hal ini? Oh, hati jangan kepahitan. Oh, jadi jaga hati, ya. Saudara juga berubah, ada perubahan, ada menghasilkan buah pertobatan. Anak-anak muda di tempat ini juga makin militan, makin on fire, makin gila-gilaan mengiring Yesus. Ya, dunia hobi mulai tersingkir, nonton bola, nonton game mulai tersingkirkan, menghabiskan waktu. Saya kadang lihat anak muda, aduh, ini pada main game. Kadang di gereja aja buka HP, bukan buka Alkitab. Coba tong, apa sih yang warna hijau, biru, apa-apa tuh saya nggak ngerti deh. Itu entar biru. Terus ini pada main game apa ya, saya bilang. Bukan dengar firman, saya bilang gitu. Gawat, saudara. Dikira pendeta baca Alkitab, pakai HP, ternyata main game. Aduh Tuhan, bertobat ke gereja cuma 2 jam, masih main game di gereja, saudara. Bertobat, emang setan gak lihat, setan ketawa. Emang Tuhan gak catat, malaikat Tuhan catat, saudara. Ya, hati-hati, hormati Tuhan, hormati hadiratnya. Ya, kita bertobat aja, koreksi diri, berubah. Cinta Tuhan lebih dalam. Tuhan itu luar biasa deh. Saya mengalami Tuhan, terus mengalami Tuhan. Pertolongan Tuhan, suara Tuhan, jawaban-jawaban doa Tuhan berikan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya, percaya ada berkat-berkat khusus. Kalau kita mencari Tuhan lebih dalam, perkara-perkara rohani itu lebih harus kita sukai. Ya, kita lebih lagi cinta Tuhan, kuat di dalam roh, berjaga-jaga dan berdoa. Ya saudaraku, jadi masa-masa kegelapan di depan ini nanti tidak menjadi masa yang mengerikan. Tapi kita udah kuat roh, kita mati pun di dalam Tuhan gak apa-apa. Kita sampai semilitan seperti itu. Karena nanti akhir zaman akan penganiayaan orang-orang Kristen akan terjadi, saudara. Ya saya ngomong pahitnya aja, sampai kita mati dibunuh, digorok, saudara ya. Tahu mereka ada lambangnya pedang, saudara. Kemarin pendoa kami sudah lihat itu kuda merah pada bawa pedang, perang.
Nanti suku lawan suku, agama lawan agama, negara lawan negara, akan terjadi peperangan seluruh dunia. Kita sebagai anak Tuhan udah siap belum? Kalau kita dianiaya, kita dibunuh, kita disuruh menyangkal iman kita. Kamu mau percaya Yesus atau menyangkal? Ya. Nah, diperhadapkan dengan pisau, dengan pedang. Sudah nggak kita? Enggak, pokoknya aku ini deh, nyangkal aja deh. Nah, bisa juga begitu, saudara. Hati-hati ya, saudaraku ya. Ini ada satu kesaksian, benar-benar satu kesaksian yang saya pernah baca ya. Jadi suatu kali, saudara tahu ISIS ya, Nah, ISIS kan lagi tawanannya lagi diikat semua, ada hampir 10 orang. Dia ada penembaknya. Karena itu mau didor semua, mereka udah ditutupin kain hitam. Saudara, itu benar nyata karena mereka publikasikan lewat ini, saudara. Kita lihat. Nah, kemudian tahu nggak saudara? Masih katanya terakhir, masih ada yang mau nyangkal nggak? Mau lari nggak? Ternyata ada satu orang yang mau nyangkal, maksudnya murtad lah, mau menyangkal Yesus. Yang nembaknya ini lihat, yang berdiri itu rohnya dicomot sama setan, saudara, karena dia menyangkal. Akhirnya dia membuka jubahnya yang ISIS itu, dia yang mau ditembak di situ. Jadi dia yang mau mati percaya Yesus karena lihat mata rohnya terbuka. Ya, mereka yang ditembak itu ada satu yang nyangkal tuh langsung dicengkeram sama iblis jiwanya, masuk dalam neraka. Dan setelah orang ISIS ini yang melihat mata rohnya terbuka, akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia yang menggantikan posisi yang orang ini yang menyangkal. Ya, karena yang ditembak itu percaya Yesus, walaupun mereka tidak menyangkal Yesus, rohnya itu disambut malaikat-malaikat surga. Dia udah lihat. Jadi hati-hati, alam roh itu ada nyata, saudara. Saudara lakukan apa, kerjakan apa, hati-hati. Tuhan Yesus itu lebih dari CCTV. Kita aja masih takut ada CCTV gitu kan. Apalagi kalian suka nyolong-nyolong di supermarket, lihatnya CCTV dulu. Mata Tuhan itu lebih dari CCTV, saudara. Ya, di mana-mana. Perbuatan saudara saya, ada perbuatan yang jahat, yang jelek apa, dicatat sama Tuhan. Ya, dicatat nih. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, yang males-males, dicatat sama Tuhan. Yang gak serius beribadahnya, melayani Tuhan juga asal-asalan, ya, berdoanya juga ya sekadarnya, ya, harus sungguh-sungguh, lebih lagi militan, bertobat. Kita akhir zaman ini bukan main-main. Saya juga seringkali ngabarkan ini akhir zaman, ini akhir zaman, ini akhir zaman. Saya umur 20 tahun itu pertobatan sejati saya. Saya nangis, Tuhan jangan tinggalin saya. Saya nangis, saya bahasa roh nangis. Karena pertama kali dibaptis bahasa roh, tadinya saya nggak ngerti di sini ada bahasa roh nggak ya? Ada ya. Nah itu saya umur 20 tahun bahasa roh nangis, umur 20 tahun. Tuhan jangan tinggalin saya, Tuhan jangan tinggalin saya. Saya nangis. Tiba-tiba ada suara, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya lagi nangis, doa ngucur, ini ya, semua air mata dari ingus semua. Saya kaget, ini suara siapa ini? Jelas di kuping suaranya pria. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Baru saya ingat kayaknya di Alkitab ada, saya cari, ternyata ada ayatnya. Oh berarti ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus bisa hadir secara roh di sini, secara roh di gereja, secara roh di doa saudara di rumah, di kamar-kamar saudara yang tersembunyi itu Tuhan seringkali hadir. Dia mendengar seru doamu, dia melihat tetes air matamu, dia menampung semuanya di kirbatnya. Sampai penuh, Tuhan akan balikan ke bumi menjadi jawaban doa. Ya, untuk pemulihan, untuk banyak perkara yang kita rindukan. Tuhan, ampuni aku, memang aku orangnya berdosa, aku gak bener, aku keras, aku bebal, aku gak becus, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami. Bertobat, berubah, mulai punya kasih, mulai diberi hikmat apa yang harus dikerjakan, dilakukan, mulai mencintai istri, mencintai anak-anak, cucu, mantu. Pemulihan akan terjadi.
Ya, pada saat akhir zaman terjadi pemulihan hati bapa kembali ke anak-anaknya, hati anak-anak kembali ke bapaknya. Itulah namanya pemulihan. Ya, pada akhir zaman akan terjadi seperti itu, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Jadi pada intinya bertobat, ya, dan kita harus hasilkan buah pertobatan. Di samping buah-buah roh ada 9. Yuk, apa aja? 1, 2, 3. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, nih Pak sabar, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus ada, ditutup tuh penguasaan diri, ya. Kalau saudara makannya gelojoh, tenang, jangan serakah penguasaan diri, ya. Ada juga kan apa yang merupakan keserakahan saudara? Marah-marah, maki-maki sampai anaknya dipecut sampai mati, ada loh berita. Marah tidak menguasai dirinya. Hati-hati ibu-ibu. Ya, saking kesel suami nggak kasih duit, yang digebukin anak yang digebukin jadi sasaran sampai mati, anaknya digebukin. Ada beritanya. Karena nggak ada penguasaan diri. Jadi kita hati-hati semuanya, anak Tuhan punya karakter Kristus, hidup dalam pertobatan dan buah-buah roh. Ya, di samping ada karunia karena Roh Kudus, buah-buah roh juga harus ada. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jangan sampai kita nggak nyampe ke sorga, orang-orang yang di belakang kita juga tersandung lihat kita hidupnya nggak beres, ya. Mari kita semua di akhir zaman ini masuk dalam pertobatan. Yuk kita jemput bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Nanti saudara yang mau angkat tangannya untuk didoakan, bisa kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Urabata shikere. Ora labu shakara labu. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Tuhan. Pulihkan jiwa-jiwa jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan pelayan-pelayan-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jamah dari terdepan sampai ke belakang, kiri kanan Kau lawan. Hiaralaban terus mulai serius dengan Tuhan. Saudara berbicara dengan Tuhan dari hatimu. Berdoa. Minta ampun pada Tuhan. Bertobatlah. Memisahkan kami. Roh Kudus yang menegur kami semua. Selagi masih pintu kesempatan Kau bukakan. Pintu anugerah masih ada. Jangan Kudus, jangan ada satu pun yang kau lewati Tuhan. Cengkeram roh mereka, cengkeram jiwa mereka, cengkeram tubuh mereka Tuhan. Berkata tidak jangan lakukan untuk
kami semua terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu Tuhan. Jangan ada satupun yang Kau lewati saat ini Tuhan. Ada perubahan, ada komitmen kembali mencari Tuhan. Ada pembacaan firman Tuhan setiap hari. Beberapa kata berubah sekedar bisa terus Roh Kudus, mari Roh Kudus berkarya. Roh Kudus mengubahkan hidup kami, mengubahkan nasib kami, mengubahkan keluarga kami, mengubahkan suami kami, mengubahkan istri kami, mengubahkan anak-anak kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, dan kesembuhan terjadi. Ada banyak perkara ajaib yang Tuhan kerjakan pada saat roh kami kuat, pada saat kami mengandalkan Tuhan. Yang gereja di tempat ini menjadi gereja yang nyata, gereja yang bergerak, gereja yang bersaksi. Bangku-bangku menjadi penuh, tempat ini menjadi penuh. Biarlah berlimpah-limpah ya Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi hamba-Mu yang tempat ini, urapi jemaat-Mu ya Bapa. Urapi kata berubah menjadi pasukan Tuhan yang terus bergerak, yang terus menerobos, yang terus berlari, yang terus berlari bersama Engkau menjadi Raja Wali Tuhan yang kuat. Kami berjalan tidak menjadi lebih, kami berlari tidak menjadi berkurang, karena kekuatan kami Tuhan sendiri, kekuatan kami Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjaga, Roh Kudus yang memampukan kami semua bertumbuh dewasa menjadi pengantin Kristus yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya di awan-awan firman. Maka sudah selesai berbicara, maka Roh Kudus terus berbicara kepada setiap jemaat dan hamba-hamba pelayan-pelayan di tempat ini, sehingga mereka terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Menyala